Bismillahirrahmanirrahim. Dinukil sebuah kisah seorang penduduk Madinah dari cucu Nabi SAW. Orang ini sangat soleh. Setiap habis sholat malam, dia nggak cerita sama istrinya. Dia ambil gandum, ya, berkarung-karung 1 kilo, diangkat sampai 100 kilo. Pikul di karung besar, diputar di pundaknya, dibawa. Dia naik kuda, dilempar ke rumah 100 orang miskin. Dia nggak ketuk ya, ini dari saya, nggak ada. Taruh, pergi. Itu puluhan tahun dia berjalan. Anda tahu kapan ketahuannya? Pada saat orang ini sudah meninggal dunia. Jenazahnya itu disolati, ternyata di pundak sebelah kanannya ada bekas warna hitam. Ditanya istrinya, kenapa ini pundak suamimu? Dia bilang, saya juga tidak tahu. Istrinya nggak tahu. Saya juga tidak tahu. Hanya saja saya tahu kalau malam-malam biasa dia keluar bawa karung. Karena dia tidak cerita, saya juga tidak tanya gitu. Lalu kemudian pada saat itu ada orang-orang tersebarlah begitu di Madinah. Ternyata ada orang-orang miskin yang biasa terima kantong-kantong gandum. Sekarang sudah tidak lagi semenjak orang itu meninggal. Baru ketahuan kalau dia lakukan. Puluhan tahun. Seorang di antara mereka teman-teman berpuasa sunnah Senin Kamis. 20 tahun lebih istrinya nggak tahu. Kok bisa? Bukan dia tidak bisa cerita sama istrinya, bukan dia tidak bisa ajak, tapi rupanya sebelum menikah, ini ijtihad dari dia ya. Sebelum dia menikah dia nggak pernah sama sekali, dia selalu puasa Senin Kamis. Begitu dia nikah dia tidak cerita sama istrinya kalau saya puasa Senin Kamis. Istrinya seperti layak semua istri nyiapin makan suaminya. Kalau Senin sama Kamis dia nggak bilang, nggak usah saya lagi puasa, enggak. Dia diam saja, dia bawa, suruh bungkusin. Istrinya pikir dia makan, dia kebetulan punya toko di satu tempat gitu ya. Di kota Irak, pada saat itu salah satu kota di Irak, dia pergi, kemudian dia buka, kalau dia lagi makan siang dia panggil orang miskin dikasih makanan itu. Dia pulang ke rumahnya setelah maghrib. 20 tahun dia buka puasa, baru dia pulang ke rumahnya makan. Istrinya pikir dia nggak puasa, untuk jaga keikhlasan. Seseorang di antara mereka teman-teman sekalian pada saat dia tidur malam hari, dia tidurin istrinya, sampai tidur kemudian dia bangun sholat malam. Sampai istrinya tidak tahu bertahun-tahun begitu. Satu malam istrinya terkaget, lalu lihat suaminya sholat. Dibiarkan sama dia, besok dilihat sama lagi, terus begitu. Dan selalu kalau pagi-pagi matanya suaminya sampai memerah, kurang tidur. Lalu dia tegur satu malam suaminya pas turun, mau sholat malam, lalu kemudian dia mengatakan, wahai suamiku, kasihanilah dirimu. Aku perhatikan kau setiap malam begini, entah sudah berapa lama kau nggak istirahat. Lalu kata suaminya, tidurlah wahai istriku kalau kau mau tidur. Sesungguhnya apa yang saya lakukan kebaikan buat saya dan kebaikan buat kamu juga. Maksudnya kalau saya masuk surga nanti kau juga dapat sama. Mereka menjaga amal itu. Jaga. Ada seseorang salafus saleh pernah sholat malam di hutan, diikuti oleh seseorang dan ketahuan dia sholat malam, gitu kan. Maka temannya ini kebetulan, ya, yang ikuti dia, yang tahu dia sholat malam, diam-diam dia selalu dengar ayat yang dibaca, doa yang dibaca gitu. Pas sudah menjelang subuh, dia terdengar ada semak belukar. Maka orang yang sedang sholat ini kaget, lalu dia mengatakan, semoga Allah merahmatimu, keluarlah. Kau mata-matai saya. Maka temannya mengatakan, iya, saya mau tahu karena selama ini saya dengar cerita kalau kau tidak pernah tinggalkan sholat malam, maka saya mau cari tahu. Apa kata orang yang ketahuan amal solehnya ini? Dia bilang apa? Di tengah hutan berdua sama temannya, dia mengatakan, saya mohon kepadamu, tolong rahasiakan apa yang kau lihat. Dia mohon supaya jangan dicerita. Kalau kita subhanallah sekarang terbalik, berharap orang ekspos. Nggak akan sedekah kecuali ada kamera. Sebentar, syuting dulu kamera. Berdoa di depan Ka'bah, subhanallah, harus Ka'bah kelihatan, sebentar, ya, supaya ditahu berdoa depan Ka'bah. Ada berapa kali saya tahu orang begitu foto. Kenapa akhi dan ukhti? Apa yang mau didapat? Ini lidahnya manusia. Oh, kamu hebat. Terus apa? Gemukkah kamu? Gak ada manfaatnya. Gitu. Harus hati-hati. Karena sayang, amal kita akan dibangkitkan hari kiamat dan kita hanya diterima ya dari amal kita adalah yang penuh dengan keikhlasan. Allahu a'lam.